pada kesempatan kali ini saya Karisa Febrianto akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan ke-10 dengan judul menggunakan fungsi agregasi SQL untuk membuat tim dasar dan kelompok data dengan struktur kakak raya sampai jelas kawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan teknik query SQL. Di sini saya menggunakan dataset London Bike Sharing dataset dari sumber datanya itu adalah Kaggle, di mana volume datanya 1414 baris dan 12 kolom. Untuk kualitas datanya di sini tidak ada missing value. Kemudian untuk format data yang ada di dataset ini juga semua sudah konsisten atau tidak ada format data yang berbeda. Kemudian untuk keterbaruan datanya ini adalah terakhir di tahun 2019 dan data ini sudah cukup representatif. Serta untuk aturan aksesnya adalah legalitasnya ini non komersil, kemudian tidak mengandung PII atau personal identifikasi. Kemudian untuk tipe data yang terdapat ada di dataset ini ada char, float, time, integer, kemudian ada juga date. Untuk periode datanya 2019. Kemudian di sini ada tabel dimensi, ada dimensi tanggal, dimensi weather, dimensi holiday, dimensi weekend, dimensi season. Dan untuk atribut utamanya itu ada timestamp, CNT atau count, T1, T2 atau temperatur, humidity, wind speed, kemudian ada jam. Di sini adalah tabel fakta atau tabel yang disusun bersama tabel dimensi. Kemudian berikutnya terkait penggunaan fungsi agregasi. Di sini saya menggunakan beberapa fungsi atau query SQL yang digunakan, seperti di sini ada select, itu untuk memilih dan menampilkan tabel yang akan dianalisis dari dataset yang ada. Kemudian di sini ada fungsi count juga, yang mana ini kebutuhannya atau tujuannya ini untuk menghitung banyaknya jumlah data atau record yang akan kita analisis. Kemudian ada fungsi sum, yang mana ini untuk menghitung total nilai dari keseluruhan pada kolom numerik. Kemudian adalah group by, ini fungsinya tujuannya itu untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok atau kategori tertentu. Dan yang kelima adalah fungsi having, yang mana ini penting untuk memfilter hasil agregasi data sesuai dengan kriteria atau kondisi tertentu yang diperlukan. Kemudian untuk tugas kedua ialah mengakses data menggunakan fungsi agregasi. Di sini saya menggunakan tools XAMPP atau phpMyAdmin. Ini sifatnya database lokal di PC pribadi saya. Di sini kita lihat saja langsung di tabel di bawah. Pertama saya menggunakan fungsi count SQL. Jadi query lengkapnya adalah select count bintang from tabel fakta, dan outputnya adalah sebagai berikut. Di sini saya aliaskan nama kolomnya menjadi jumlah record dan berisikan 17.414 rows. Kemudian berikutnya adalah fungsi sum. Query lengkapnya adalah select sum dalam kurung CNT atau count from tabel fakta. Nah, dengan totalnya adalah 19.000 sekian. Kemudian untuk fungsi SQL average di sini menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata dari kolom numerik humidity atau kelembaban.
Berikutnya di sini adalah tugas 3 untuk mengelompokkan data menggunakan group by dan having. Langsung saja pada yang pertama, di sini saya memiliki tujuan untuk mengetahui pada tahun berapa penggunaan terbanyak bike sharing. Dengan kolom pengelompokannya itu adalah di dimensi tanggal dengan kolom year. Variable-nya itu adalah select year, count year, dialiaskan jumlah penggunaan, from dimensi tanggal, group by year, order by jumlah penggunaan, kemudian kita urut, kita short jadi descending, dan outputnya adalah sebagai berikut. Dengan tahun 2016 jumlah penggunanya 9.000 sekian, tahun 2015 jumlah penggunaannya 8.000 sekian, dan di 2017 ada 75. Kemudian yang kedua, kita ingin menampilkan penggunaan tiap bulan dengan target penggunaan minimal 1.500. Di sini kita menggunakan having untuk memfilter fungsi agregasi yang ada di atas. Dengan query lengkapnya adalah select mount, count mount, dijelaskan jumlah penggunaan per bulan, kemudian from dimensi tanggal, di group by bulan, kemudian di having count month. Di atas lebih besar dari 1.500, kemudian kita order by jumlah penggunaan per bulan tadi dengan short descending. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan jumlah penggunaan per bulan terbanyak itu ada di bulan ke-5, kemudian bulan Agustus dan bulan Desember, peringkat 2 dan peringkat 3. Kemudian ketiga, untuk mengetahui apakah semakin tinggi tingkat humidity, maka jumlah penggunaan sepeda akan menurun di bawah 1.000. Di sini kami ingin menampilkan jumlah penggunaan di bawah 1.000 dengan humidity yang paling tinggi. Dengan query lengkapnya adalah select sum count, jumlah penggunaan per tingkat humidity, from tabel fakta di group by humidity, kemudian di having sum count di bawah 1.000, kemudian di order by diurutkan pada kolom jumlah penggunaan per tingkat humidity secara ascending atau secara naik. Dapat dilihat dengan di peringkat atas adalah humidity dengan tingkat 88,50 dengan jumlah penggunaan sebanyak 105.000. Kemudian yang tugas keempat adalah menggabungkan data menggunakan join. Di sini saya menggunakan inner join, left join, dan right join. Yang mana pada inner join kami ingin menggabungkan tabel fakta bersama dim weather dengan korelasinya itu ID weather. Ini tujuannya untuk melihat data ID dengan kategori weathernya, seperti output berikut. Kemudian yang kedua adalah join, ingin menggabungkan tabel fakta dengan dimensi season. Tujuannya untuk melihat ID beserta kategori seasonnya. Outputnya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah dim holiday. Bersama tabel fakta kita gunakan rect join di sini untuk menampilkan jenis kategori holiday pada tabel fakta dengan kolom tertentu. Berikut outputnya. Kemudian untuk tugas 5 ini adalah menyelesaikan studi kasus dengan menganalisis data, di mana saya menggunakan dataset London bike sharing. Di sini terkait profil atau deskripsi singkat studi kasus atau organisasi yang saya pilih, ini adalah sebuah layanan transportasi berkelanjutan, di mana sistem penyewaan ini adalah sistem penyewaan sepeda publik di London dan merupakan jaringan transportasi aktif yang melayani jutaan komuter, baik itu harian maupun untuk wisatawan. Tujuan utamanya adalah menyediakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan tentunya fleksibel.
kedua adalah meringankan beban kemacetan yang ada di kota London, dan ketiga untuk mengoptimalkan alokasi berdasarkan cuaca dan jam sibuk. Kemudian untuk pertanyaan bisnis yang memungkinkan pada dataset ini ialah pertama untuk poin optimalisasi armada, itu adalah bagaimana pola penggunaan sepeda berdasarkan jam operasional ataupun hari kerja dan akhir pekan atau weekend untuk mendukung redistribusi armada secara efisien. Yang poin kedua adalah tentang analisis sensitivitas cuaca. Kita ingin melihat seberapa besar pengaruh faktor cuaca, baik mulai dari suhu, kelembaban, kondisi iklim itu terhadap tren permintaan sepeda. Baik, di sini untuk metadatanya adalah sumber datanya ini didapat dari publik atau dari Kaggle. Untuk barisnya ada sebanyak 17.414 baris dan ada 12 kolom. Di sini atribut utamanya adalah timestamp, CNC atau count, temperatur 1, temperatur 2, tingkat humidity, wind speed, weather hot, is holiday, is weekend, dan season. Baik, kemudian di sini kita menggunakan beberapa teknik query SQL yang akan kita gunakan untuk mempermudah atau untuk menganalisis data yang kita miliki, yaitu di London Bike Sharing. Di sini saya menggunakan fungsi agregasi count, sum, dan average. Kemudian ada kita group by dan having, dan terakhir adalah join untuk menggabungkan beberapa tabel dari dataset ini. Baik, yang pertama hasil analisis yang dilakukan pada hasil analisis yang pertama, pada hasil baik, di sini dengan tujuan kita ingin melihat musim apa yang memberikan total dan rata-rata penggunaan terbanyak. Dapat kita lihat di sini hasilnya adalah summer itu menjadi musim yang paling besar untuk interpretasi dari hasil analisis di sini adalah output menunjukkan bahwa pada musim panas merupakan peak season atau season tersibuk dengan penggunaan tertinggi mencapai 6,23 juta, disusul dengan musim gugur atau fall dan musim semi atau spring. Kemudian justru sebaliknya pada musim dingin atau winter ini mengalami periode terendahnya dengan rata-rata 819,71 per jam rata-rata. Penurunan ini murni dipengaruhi oleh dinamika perilaku konsumen pada tiap musim. Untuk hasil analisis kedua di sini ialah tujuannya untuk bagaimana pengaruh kategori cuaca yang ada terhadap volume penggunaan dan kelembaban udara, di mana untuk interpretasi hasil yang dihasilkan dapat dilihat di output di tabel berikut. Ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca cerah atau clear menjadikan penggunaan layanan ini dengan total volume tertinggi dengan mencapai 6,95 juta dengan rata-rata kelembaban itu sebesar 68%. Kemudian sebaliknya, seiring meningkatnya kelembaban udara maupun cuaca yang buruk, ini juga mempengaruhi volume penggunaan layanan menjadi anjlok drastis. Ini membuktikan tingkat sensitivitas pelanggan sangat tinggi terhadap cuaca yang ekstrim. Untuk hasil analisis yang ketiga di sini tujuan atau pertanyaan bisnisnya itu ialah berapa perbandingan penggunaan layanan antara hari kerja atau weekday versus hari akhir atau
akhir pekan atau juga kita sebut weekend. Dapat kita lihat bahwa outputnya menunjukkan pada hari weekday atau hari kerja, total penggunaannya adalah sebesar 14,6 juta, dan dengan rata-rata penggunaan per jamnya ini sebesar 1980 per jam. Pada output ini menunjukkan bahwa pada hari kerja atau weekday ini cukup mendominasi penggunaan layanan sepeda dengan total volume 14,69 juta transaksi dengan rata-rata penggunaan itu sebesar 1180 jam. Ini tentunya juga sangat lebih tinggi dibandingkan saat weekend. Tingginya rata per jam pada weekday ini menegaskan bahwa mayoritas pengguna merupakan pekerja atau para siswa yang menggunakan layanan sepeda ini sebagai moda transportasi komuter harian. Kemudian untuk hasil analisis yang keempat, ini dengan tujuannya adalah kita ingin melihat bagaimana tren pertumbuhan penggunaan secara bulanan dari tahun ke tahun. Di sini hasil query menunjukkan bahwa pola musiman yang sangat konsisten disertai tren pertumbuhan tahunan yang sangat positif. Namun tren ini melandai atau sedikit turun ketika memasuki musim dingin, yaitu pada bulan Desember sampai Februari. Kemudian di hasil analisis yang kelima, kita ingin melihat pada jam berapa terjadi puncak penggunaan atau peak hours pada hari libur nasional. Namun output yang dihasilkan ini tidak mengeluarkan apapun atau kosong, karena ini mengindikasikan tidak ada record data dalam tabel yang kita miliki yang memiliki kriteria atau kondisi hari libur nasional. Kemudian pada hasil analisis yang keenam ini kita memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kombinasi antara kategori cuaca beserta musim ini memengaruhi total serta rata-rata penggunaan. Di sini outputnya ini menunjukkan bahwa kombinasi summer dan few clouds ini mencatatkan rata-rata intensitas tertinggi sebesar 1,82 1823 penggunaan per jam, dan summer clear banyak 2,57. Namun sebaliknya cuaca buruk menekan tingkat penggunaan dengan titik terendah pada winter dan snowfall dengan rata-rata 318,41 per jam. Kemudian yang ketujuh, kita ingin melihat hari libur spesifik description, mana yang mencatatkan total dengan dan rata-rata penggunaan terbanyak. Namun untuk hasil analisis yang ketujuh ini sama halnya dengan hasil analisis yang kelima, ini query-nya tidak
menghasilkan data apapun ataupun kosong karena tidak terdapat riwayat transaksi yang terhubung dengan indikator hari libur nasional. Ini menandakan bahwa seluruh aktivitas penggunaan yang terekam murni terjadi pada hari kerja reguler maupun akhir pekan biasa, sehingga performa per hari libur spesifik belum dapat dianalisis. Kemudian untuk hasil analisis yang ke-8, ini kita ingin melihat bagaimana dampak kecepatan angin atau wind speed terhadap rata-rata penggunaan di setiap kategori cuaca. Di sini output menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan angin berkisar relatif sama kurang lebihnya di semua kategori cuaca, mulai dari 13,54 hingga 17,95 km per jam, di mana ini angin juga menjadi faktor kedua atau faktor sekunder resiko yang mengakibatkan penurunan penggunaan layanan saat cuaca buruk terjadi. Kemudian untuk hasil analisis yang ke-9, di sini kita ingin melihat berapa perbedaan suhu aktual atau TEM1 melawan suhu feels like atau TEM2, dan imbasnya juga ke volume penggunaan ke tiap musim. Di sini output menunjukkan korelasi yang sangat positif yang kuat antara suhu, baik suhu TEM1 ataupun TEM2, dengan tingkat penggunaan di tiap musim. Di saat summer ini mencatatkan suhu paling hangat rata-rata dirasakan atau feels like dengan 18,38 derajat Celcius, serta mendorong volume penggunaan tertinggi hingga 1,419 penggunaan per jam. Sebaliknya, musim dingin atau winter menjadi periode terendah akibat penurunan suhu. Kemudian untuk hasil analisis yang ke-10, di sini kita ingin melihat bagaimana ringkasan performa dan kondisi lingkungan harian secara keseluruhan per tiap tahun. Di sini dihasilkan outputnya adalah menunjukkan kinerja operasional mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2015 ke tahun 2016. Di sini terlihat adanya peningkatan total jam operasional dari 8.643 menjadi 8.699 jam. Kemudian juga di total penggunaan tahunan dari 9,58 menjadi 9,92 juta, serta rata-rata penggunaan per jam dari 1.109 menjadi 1.139, diiringi sedikit kenaikan pada rata-rata kelembaban tahunan sebesar 71,3% menjadi 73,19%. Sementara itu pada tahun 2017 ini total jam operasionalnya hanya 72 yang terbaca. Ini mengindikasikan pencatatannya yang belum lengkap atau hanya mencakup periode parsial. Kemudian terakhir terkait untuk kesimpulan, yang pertama ini adalah pertumbuhan yang stabil. Penggunaan sepeda tumbuh konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata pengguna per jam. Kemudian yang kedua ini adalah London Bike Sharing ini didominasi pada jam sibuk. Penggunaan didorong oleh pola komuter harian pada jam 8 dan jam 18 pada hari kerja atau weekday. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas cuaca, di mana suhu ideal dan kelembaban rendah merupakan prediktor utama lonjakan permintaan sepeda harian. Kemudian untuk rekomendasi dari saya untuk London Bike Sharing ini adalah perlunya
adanya penjadwalan pemeliharaan secara berkala, tentunya di saat operasional sedang berkurang trennya atau di saat musim dingin atau winter. Kemudian saya merekomendasikan untuk memberikan penawaran insentif promosi di saat akhir pekan, karena di saat akhir pekan ini sepi pelanggan yang menggunakan layanan sepeda bike sharing ini. Kemudian untuk tugas terakhir atau tugas 7 ini adalah monitoring penggunaan data. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini nama database yang digunakan adalah London Bike Sharing Dataset. Kemudian untuk hak aksesnya ini adalah publik karena dari Kaggle. Kemudian untuk alasannya, di sini penggunaan data ini sesuai hak akses. Dalam hal ini adalah akses publik. Ini sangat penting untuk mendukung riset akademis, kemudian juga serta memfasilitasi dalam hal pelatihan untuk dianalisis pola transportasi urban tanpa melanggar privasi individu ataupun perusahaan, karena tidak mengandung PII, sehingga pemanfaatan dapat dilakukan secara bebas, legal, dan aman. Kemudian untuk rekomendasi penggunaan datanya ini perlunya ada pencegahan modifikasi dan data tanpa izin serta menyimpan salinan cadangan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.